Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung emak, ya tulang dan tulang, abang itu, itu dan abang adik-adik, semualah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelum kita tidur, baiklah kita membaca firman Allah, lalu berdoa, dan kemudian mendengarkan renungan malam. Puji nama Tuhan. Dan saya berupaya untuk bisa tampil di layar Anda 2 kali 1 hari, yaitu untuk memberikan renungan pagi maupun renungan malam. Doakan supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, karena ada beberapa reaksi ketika kita mendengarkan firman Allah. Ada yang menerimanya karena mereka memang terpanggil untuk itu, tapi ada yang menolaknya karena mereka memang bukan ditakdir untuk itu. Jadi bagi Anda yang menerima, puji Tuhan. Bagi Anda yang belum menerima juga, saya berdoa supaya Anda diberikan hati untuk bisa menerima berkat firman Allah. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah terdapat dalam Kisah Rasul 4 sebenarnya, tapi saya akan bacakan ayat 32 dan seterusnya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkurang di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagian kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan melakukan di depan kaki rasul-rasul. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah adalah Yesus pemilik hidup kita. Jadi karena Yesus pemilik hidup kita, kita belajar dari Kisah Rasul 4. Yang pertama, mereka memiliki hati untuk bersaksi, ya. Memiliki hati untuk bersaksi. Yang pertama, mengapa mereka bersaksi? Karena mereka ingin membalas cinta kasih Tuhan, ingin melakukan perintah Tuhan, ingin melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya bukan mereka saja yang selamat, tapi orang lain juga bisa selamat. Bukan mereka saja menerima kabar kasih karunia itu, tapi orang lain juga menerima kabar kasih karunia itu. Bukan hanya mereka yang masuk surga, tapi mereka juga yang di luar sana perlu masuk surga. Itu sebabnya kita perlu bersaksi, ya. Jadi miliki hati untuk bersaksi. Bersaksi bukan apa yang tidak kita alami. Bersaksi apa yang kita alami, kuasa yang kita alami bersama dengan Yesus. Kalau para murid-murid pada waktu bersaksi, mereka apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan itu mereka saksikan. Dan mereka memang betul-betul saksi utama tentang Injil ini. Wow, luar biasa. Haleluya. Jadi ketika kita memiliki hati untuk bersaksi, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah bermain-main. Setidak-tidaknya kita mau berdoa bagi keselamatan orang-orang. Setidak-tidaknya kita mau berdoa bagi kehidupan orang-orang di luar sana untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga hidup kita yang sudah dimiliki oleh Tuhan dan Yesus pemilik hidup kita, kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Dia. Dan itu sebabnya sebagai orang yang telah mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, tentu Tuhan juga mau kita memiliki hati yang mau bersaksi. Jadi miliki hati untuk bersaksi. Yang kedua, miliki hati untuk berkorban. Jadi Tuhan tidak membutuhkan uang Anda. Tuhan tidak pernah membutuhkan uang Anda. Tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan. Dan itu sebabnya Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kemampuan untuk Anda. Tapi ada banyak orang hanya untuk dirinya sendiri. Tapi saya mau katakan, ketika Anda mengumpulkan untuk diri Anda sendiri, saya mau katakan itu tidak akan membawa hal yang jauh lebih baik dalam diri Anda. Anda mungkin akan menjadi terkenal, kaya, dan lain sebagainya.
Tapi di dalam pemandangan mata Allah, Anda nonsen. Tapi kalau Anda pakai kekayaan Anda seperti para murid terdahulu, bagaimana mereka rela berkorban untuk mempersembahkan kepada kaki Yesus, kepada kaki rasul-rasul, supaya apa? Mereka bisa membagi-bagikan ke orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang terlantar, atau biaya perjalanan mereka untuk pelayanan dimanapun ada, atau pelayanan para rasul-rasul atau orang-orang yang dilantik untuk menjadi pemberita Injil. Mereka perlu dana. Kalau kita tidak care, kita tidak memiliki hati berkorban, sama seperti Yesus yang rela berkorban untuk kita, menyelamatkan kita, menolong kita, memberkati kita, memberikan terbaik bagi kita, menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, seperti itu Ayub. Baca itu kisah Ayub. Kaya raya, takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Tetapi kalau Anda baca dari pasal 1 sampai pasal 42, bagaimana kehidupannya yang begitu luar biasa, baik bagi keluarganya, baik bagi masyarakat, baik bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu luar biasa. Kebaikannya sangat terkenal. Karena dia rela berkorban. Apakah dengan harta yang kita punya, kita rela berkorban? Saya punya rumah satu yang saya korbankan untuk orang lain. Artinya saya tidak pernah mengambil uang untuk sini tiap bulan, enggak. Dan hasil buahnya kalau diantar kemari itu luas 7,35 are. Kalau diantar kemari syukur, enggak diantar pun puji Tuhan. Ya kalau saya ke sana paling ya makan kelapa, kalau ada buahnya saya bawa pulang. Ya, kalau lagi musim. Tapi kelapa wajib ya makan di sana. Kelapa muda. Tapi saya mau katakan harus rela berkorban. Kalau kita nggak rela berkorban, ya mau bagaimana majunya pekerjaan Tuhan ini? Hanya jangankan berkorban, mengembalikan persepuluhan saja susah. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyatakan segala kemuliaannya bagi kita. Rela berkorban harus kita miliki. Tidak bisa tidak. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus rela berkorban. Sebagai umat Tuhan, harus rela berkorban. Hamba-hamba Tuhan mungkin nggak bisa banyak berkorban soal apa, apalagi yang perintisan, lain sebagainya. Setidak-tidaknya waktu, tenaga, pikiran yang serius. Tapi bagi mereka-mereka yang memang Tuhan takdirkan untuk itu, untuk sebagai pengusaha, taruhlah beban di hati Anda, rela, milikilah hati untuk berkorban. Yang ketiga, miliki cara hidup yang baik. Jadi kita perlu juga memiliki cara hidup yang baik, yaitu sehati sepikir. Kalau orang bekerja, kita orang melayani, kita juga ikut melayani. Orang bersatu, kita juga bersatu, bukan hanya dalam gereja Tuhan, tapi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita memiliki cara hidup yang baik. Kita tidak ingin ada keributan, kita tidak ingin ada kekacauan. Kalaupun kadang-kala kalau orang lain mengorbankan kita harus menyatakan itu salah. Kita harus katakan itu salah. Dan tidak perlu takut untuk menyatakan kesalahan. Tapi kita harus memiliki cara hidup yang baik. Jangan kita korupsi, orang lain korupsi, kita buru habis-habisan. Jangan kita suka mencaci maki, ketika orang mencaci maki, kita sewot. Wah, tidak perlulah. Miliki cara hidup yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dimaui oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya ya, jadi kita perlu sehati sepikir, saling membantu dalam kehidupan ini, dan supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita tidak memiliki cara hidup yang baik, ya berat itu.
Jadi miliki cara hidup yang baik itu, supaya nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa kita sebagai Tuhan itu sebagai pemilik kehidupan kita, ingatlah, persiapkan kehidupan kita dan miliki hati untuk bersaksi, miliki hati untuk berkorban, miliki cara hidup yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati Presiden kami, Wakil Presiden, para pejabat negeri ini, para menteri, dan juga berkati gereja-gereja Tuhan, juga berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, rekan-rekan sahabat kami, umat Tuhan juga, jemaat-Mu, gereja Pantai Kosta juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan firman Allah. Jangan keraskan hatimu, dan saya berharap Anda adalah orang yang termasuk orang-orang pilihan itu. Kalau Anda menjadi orang-orang pilihan itu, saya mau katakan, berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa bersama, taruh tangan Anda di dada. Dan lihat Tuhan, tangan mereka yang ditaruh di dada, mereka sadar mengakui segala dosa-dosa dan kelemahan mereka. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya penuh dengan noda dan kejahatan. Tapi saya datang kepadamu, sucikan saya dari segala dosa dan kejahatan dengan darah anak domba yang maha suci itu. Dan sekarang saya membuka hati untuk Engkau, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa dalam hidupku sekaligus pemilik kehidupanku. Dan saya yakin dalam nama Tuhan Yesus saat ini saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Dan bagi Anda yang sakit, saya mau katakan Yesus sungguh peduli. Saya akan terus berdoa bagi saudara, karena itulah tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya untuk berdoa syafaat bagi Anda. Dan itu sebabnya saya tahu bahwa Yesus yang saya layani, yang saya sembah siang dan malam itu adalah Yesus yang tidak pernah berubah, kuasanya kasihnya. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, mari kita berdoa. Bapa di surga, lihat tangan-tangan mereka yang ditaruh di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka. Ulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu, mengangkat segala sakit penyakit mereka, dimanapun mereka, taruhkan tangan yang sakit itu. Di dalam nama Tuhan, di tempat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang diderita mereka, dalam namanya sembuh oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus dan kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, yang mandul disembuhkan, yang impoten disembuhkan, yang hepatitis A, B, C disembuhkan, dan lain sebagainya Bapa di surga. Mungkin juga jantung dan sebagainya, dan juga darah tinggi, diabetes, juga stroke, ginjal, kencing batu, pinggang, dan lain sebagainya. Tuhan sembuhkan mereka semua. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisa berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa, mau berdoa juga Tuhan bagi mereka yang mau terikat selama ini, sehingga mereka dianggap menjadi sampah masyarakat, tidak berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Kalau engkau orangnya, angkat tangan, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagi Anda. Yesus masih tetap sama. Tadi pagi saya mengatakan bahwa Saulus yang begitu kejam, yang begitu jahat, dia seorang pembunuh dan penganiaya umat Tuhan, tapi mampu Tuhan ubahkan ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka menaruh tangannya di dada, mereka ingin berubah, Tuhan hadir dalam hidup mereka, dan Engkau menjamah mereka, masuk dalam hati mereka, dan Roh Kudus masuk dalam hati mereka, hingga Engkau mengubahkan mereka. Kalau Engkau sanggup memakai Paulus sebagai hamba yang Kau urapi, yang Kau pakai secara dasar, baik dalam mujizat kesembuhan Tuhan, Engkau juga mampu memakai mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bagi Anda yang mengalami masalah, saya mau katakan kepada saudara bahwa
Tuhan masih punya kuasa untuk terus menolong umatnya. Allah, apabila engkau berseru dan berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau dari setiap permasalahan yang engkau. Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan. Angkat tanganmu, kedua belah tanganmu, dan tanda penyerahan diri kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan atas hidup kita. Dalam nama Yesus, kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang diangkat kepadamu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala permasalahan mereka Tuhan selesaikan. Tuhan berikan kelegaan bagi mereka sebagaimana firman berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Berikan kelegaan mereka. Karena mungkin karena permasalahan-permasalahan yang mereka alami, mereka mengalami kehilangan damai, mereka tidak mengalami sukacita, ketenangan, dan olehnya Bapak juga tolong mereka dari persoalan mereka, masalah ekonomi, masalah usaha, rumah tangga. Dalam nama Yesus, ditolong dan diselesaikan oleh Tuhan. Dan kau memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau menghimbau saudara dan tetaplah masuk dalam iman dan hadirlah ibadah-ibadah di mana gereja terdekat dari rumah Anda, sehingga iman Anda tetap terpelihara. Dan Anda yang sudah sembuh dan yang sudah diubahkan oleh Tuhan, ditolong dari segala masalah, tulis di kolom komentar. Mari kita memberikan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Mari Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga saya mau katakan kepada kita semuanya, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan akan jawab, ya. Tuhan akan berikan sebagaimana yang kau butuhkan. Karena Tuhan memang ahli dalam membuat itu dan menjawab segala kebutuhan. Asal kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allah ayat 1, saya mau katakan, saya lagi segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila kita mau tidur malam ini, ingatlah membaca firman Allah dan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semua. Selamat malam.